Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di materi pelajaran prakarya bersama Ibu Neni Hidayati. Halo, apa kabar anak-anak? Apa kabar kalian? Semoga tetap semangat dalam materi pelajaran di kelas 8 hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan untuk materi pelajaran mengenai kerajinan bahan lunak alami. Yang lalu sudah kita pelajari dan kita akan memasuki materi yang berikutnya, yaitu kerajinan bahan lunak buatan. Adapun kerajinan bahan lunak buatan itu merupakan kerajinan yang dibuat dari bahan-bahan buatan. Kalau waktu di kerajinan bahan lunak alami, kalian sudah tahu semuanya bahan-bahan tersebut berasal dari alam. Ada tanah liat, ada kulit, ada getah nyatu, bahkan ada yang bisa kita buat sendiri, yaitu berasal dari bahan alam floor clay yang bentuknya tepung. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari dan sudah mencoba membuat floor clay yang terbuat dari tepung. Ibu belum lama ini memberikan tugas itu, namun dari setiap kelas masih banyak yang belum mengumpulkan. Ibu harapkan tugas dari kerajinan bahan lunak alami floor clay tolong diserahkan melalui Google Classroom di bagian tugas. Jangan lupa untuk akunnya gunakan nama sesuai di absen ya. Nah, kembali lagi kita masuk ke materi bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan ini kita akan pelajari dimulai dengan jenis-jenisnya. Sebelumnya kan kalian sudah tahu apa saja dong yang masuk ke dalam jenis bahan lunak buatan. Adapun di dalamnya bisa kita sebutkan lagi, bisa kita ulang kembali, yaitu ada lilin, ada plastik tapi yang keras ya. Lalu ada kaca, ada gips, ada semen, fiberglass, sabun, parafin, atau spons. Nah, ini jenis-jenis yang akan kita pelajari. Paling tidak kita ketahui apa saja yang masuk ke dalam kerajinan bahan lunak buatan ini. Apa saja karakteristiknya, bagaimana teknik yang digunakannya, bagaimana cara pengemasannya, dan juga alat dan bahan yang digunakan selain bahan utama dari dari bahan lunak buatan tersebut. Nah, kita masuk kepada kerajinan lilin. Ada yang tahu kerajinan lilin? Kalau belum tahu, berarti kalian harus tahu dulu lilin itu apa. Lilin itu jenis bahan buatan yang memang sifatnya apabila terkena panas dia akan berubah bentuk. Nah, adapun sumbernya, kalau yang kalian tahu, lilin itu sebagai penerang. Apabila kalau lagi mati lampu, kalian cari lilin. Nah, yang kalian tahu kan lilin seperti itu. Nah, ternyata lilin itu selain bisa sebagai penerang, juga bisa menjadi hal yang menarik sebagai hiasan, suatu kerajinan yang bisa menghias ruangan atau memiliki nilai lebih selain sebagai penerang. Perhatikan di halaman 37. Kalian bisa buka buku paketnya di halaman 37 untuk materi kerajinan. Nah, di situ kalian bisa perhatikan kerajinan lilin. Apa saja yang bisa kita perhatikan, kita simak di kerajinan lilin, yaitu adalah lilin merupakan jenis kerajinan yang memang mudah sekali berubah apabila dia terkena panas. Ya, otomatis karena yang kita ketahui yang tadi Ibu sebutkan, lilin yang terkena panas akan meleleh. Nah, bagaimana lilin tersebut bisa menjadi suatu kerajinan yang menarik, bisa menjadi suatu kerajinan yang bisa menimbulkan suatu hasil karya yang memiliki nilai daya tinggi. Nah, kita lihat di sini.
Kerajinan bahan lilin ada jenisnya macam-macam. Di halaman 38 kalian perhatikan di gambar A, B, C, D, E, dan F. Di sini kerajinan lilin ini bermacam-macam asal bahannya. Ya. Kalian perhatikan di situ ada kerajinan yang A merupakan lilin lebah. Ya, yang warna kuning itu merupakan lilin lebah. Bisa ibu screen agak ibu besarkan ya, fokuskan ke warna gambarnya ya. Kalau kalian sambil memegang buku paket bisa diperhatikan di situ ya. Lilin lebah di sini adalah bentuknya kuning. Nah, yang berikutnya ada bahan dasar dari lilin yang biasa kalian ketahui yaitu lilin batangan yang warna putih yang B. Berikutnya ada lilin dari parafin. Nah, parafin ini biasanya nanti akan kita ketahui bila dia digunakan untuk jenis-jenis lilin yang bisa diubah bentuk secara kalau kalian sering lihat itu di mainan adik-adik kalian yang biasa kita beli di toko-toko mainan tuh. Nah, itu ada menggunakan bahan dasar dari parafin. Parafin itu juga termasuk lilin. Berikutnya adalah yang D, plastisin dan silikon. Nah, plastisin dan silikon ini biasanya digunakan juga terjual di toko-toko, mudah kita dapat. Dan plastisin ini digunakan sebagai pencetak. Jadi ini lilin juga dan memang digunakan sebagai pencetak buat mencetak ya, mencetak suatu bentuk yang akan kita buat ya. Yang berikutnya adalah di situ ada tali sumbu dan juga pewarna. Nah, ini merupakan bahan-bahan lilin yang bisa kita gunakan kecuali ada E dan F ya. E dan F ini merupakan bahan tambahan pada saat proses pembuatan lilin. Kok tali sama pewarna masuk ke jenis lilin? Bukan, ini masuk ke dalam jenis bahan tambahan yang digunakan pada saat membuat kerajinan lilin. Nah, kita masuk berikutnya. Lihat di situ nomor 2, alat apa saja pembuatan kerajinan lilin yang akan kita gunakan. Nah, selain bahan yang sudah kita ketahui, alat itu berarti hal-hal yang digunakan yang membantu pada saat proses pembuatan. Jangan ketukar ya. Kalau bahan itu kalian ketahui berarti yang bahan-bahan yang memang digunakan pada saat pembuatan. Kalau alat itu sifatnya digunakan bisa sebagai penampung, bisa sebagai pengaduk, bisa sebagai alat pemotong ya. Nah, adapun alat-alat di sini contoh ada panci. Panci itu berarti alat sebagai wadah. Lalu ada kompor. Kompor itu alat sebagai pemanas. Ada pengaduk. Pengaduk itu sebagai alat untuk mengaduk saat lilin itu dalam proses dibuat. Dan juga sendok. Oke, kita lanjut ke halaman 39. Di halaman 39, nah, kita perhatikan alatnya. Di situ ada gambar A. Gambar A itu merupakan cetakan. Nah, cetakan ini seperti cetakan agar-agar yang biasa kalian perhatikan, yang kalian punya kalau di dapur tuh dicari, mungkin mama kalian punya. Namun kalau bisa untuk cetakan agar-agarnya yang sifatnya yang tadi kalian lihat di bahan dan alat ada yang namanya silikon. Jadi kalau sekarang kalau kita mau bikin bentuk-bentuk cetakan lilin yang akan kita gunakan itu harus yang bahannya silikon. Kenapa? Kalau yang bahannya silikon seperti yang di gambar A itu bahannya silikon. Dia mudah dibongkar, mudah dibuka pada saat cetakan lilin tersebut sudah dituang lilin. Ya, jadi mudah dilekuk, mudah dibongkar, mudah dikeluarkan lilin tersebut dari cetakan.
Yang berikutnya adalah alatnya panci. Nah, panci ini wadah sebagai tempat lilin yang akan dicairkan. Lalu yang berikutnya ada kompor sebagai pemanas dan sendok. Mari kita lihat produk apa saja yang bisa kita dapatkan dari lilin, kerajinan lilin tersebut. Nah, lihat di situ di gambar ya, macam-macam. Kalau kalian lihat souvenir-souvenir, bahkan ya tidak hanya sebagai hiasan juga, tapi juga souvenir dari nikahan, khitanan, atau acara-acara lain, itu bisa kita gunakan kerajinan dari lilin. Bahkan kita bisa bikin sendiri ya, dengan kemasan yang menarik. Nah, di situ gambarnya memang agak kurang jelas, tapi kalian pasti tahu. Nah, bentuknya macam-macam sesuai cetakan yang akan kita gunakan ya. Nah, pada dasarnya, pada intinya lilin-lilin ini sifatnya sebagai penerang, bahkan ada lilin yang digunakan sebagai aromatik ya, biasanya di salon-salon ya. Nah, ini ada bentuk yang unik ya, lilinnya bentuknya bisa berbentuk berlekuk seperti ini, bisa seperti ini. Bagaimana? Yaitu tadi, pada saat proses lilin itu dibuat, lilin itu dalam keadaan cair. Nah, kita perhatikan di halaman berikutnya, yaitu halaman 40. Halaman 40, kita masuk ke dalam proses pembuatan kerajinan lilin tersebut, ya. Nah, di sini proses yang akan kita buat, kita perhatikan, ya. Ibu layarnya ibu besarkan, ibu kecilkan, karena biar kalian bisa melihatnya dengan jelas. Kalau digambarkan mungkin bisa didekatkan, tapi tidak bisa sebesar yang ada di layar ya. Di sini pembuatan lilin secara sederhana. Kenapa ibu jelaskan secara sederhana? Karena lilin tersebut mudah dibuat ya. Kalau ibu buat yang susah, nanti kalian sulit untuk membuatnya di rumah. Nah, di sini lilin secara sederhana kita bisa memanaskan lilin tersebut dari jenis parafin, lalu kita letakkan di atas panci. Caranya, lilin tersebut kita jadikan cairan atau bubuk. Nah, bagaimana? Kalian tahu krayon ya? Kalau ingin lilin kalian berwarna-warni, kalian bisa gunakan pewarna dari cairan krayon yang sudah dihancurkan. Nah, caranya perhatikan di panci yang pertama. Ya, kompor kita nyalakan. Lalu kita masukkan lilin tersebut yang sudah dicairkan. Nah, jadi lilin yang akan kita gunakan, kita cairkan dulu. Ya, kita cairkan lilin tersebut. Kenapa? Karena dengan lilin yang cair tersebut baru proses itu bisa dilaksanakan. Kalau kalian gunakan lilin yang berwarna putih yang batangan, caranya lilin tersebut kalian seset. Kalian hancurkan dengan seset-seset tipis-tipis menggunakan pisau. Lalu kalian taruh di wadah atau boleh dimasukkan langsung ke panci. Setelah selesai, sudah cukup banyak, kira-kira sudah bisa digunakan, kalian cairkan di atas api. Apinya nggak perlu besar-besar banget, sedang aja. Selama lilin tersebut dipanaskan, dia akan mencair. Nah, gambar yang berikutnya, ini kita bisa gunakan letakan tali. Nah, letakan tali di tengah cetakan ini gunanya adalah agar lilin yang di tengah cetakan ini kita tuangkan ke dalam cetakan itu tidak berubah bentuk ya. Jadi dia pada saat dituang itu dia akan tetap tidak bergoyang ya, akan mengikuti cetakan yang akan dibuat ya. Nah, yang berikutnya, apabila kita mau menggunakan warna, kita bisa menggunakan lilin yang berwarna berasal dari krayon ya, atau lipstik, sisa lipstik
itu bisa kita gunakan sebagai pewarna. Caranya sama. Jadi krayon yang kalian punya, adik kalian atau krayon kalian, itu kalian hancurkan, kalian seset, kalian letakkan di dalam panci ya seperti ini, lalu dimasak. Nah, setelah cair, kalian bisa tuangkan seperti ini. Tidak perlu menggunakan tali di tengah cetakan juga nggak apa-apa ya. Maksudnya tali ini kan agar biar dia tidak bergoyang, biar dia tidak misalkan dibagi dua, tali ini bisa menjadi bagian yang membedakan bagian warna merah atau kuning ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Apabila sudah mengikuti cetakan, lilin yang sudah dicairkan kita masukkan ke dalam cetakan, maka setelah 15 menit lilin tersebut bisa menjadi hasil sesuai bentuk dari cetakan tersebut. Oke, layarnya Ibu kecilkan lagi. Ya. Nah, di sini proses kerajinannya adalah kita membuat lilin tersebut menjadi bentuk yang sesuai kita inginkan berdasarkan cetakan yang ada. Ya. Nah, setelah itu kita perhatikan di halaman 41 ya. Ini nanti kita sudah masuk ke fiberglass. Jadi mudah-mudahan sudah jelas untuk kerajinan lilin ya nak. Nah, apabila di kerajinan lilin ini kalian ingin tambahkan, apakah ada pernik-pernik, apakah kalian mau tambahkan di dalam wadah cetakan tersebut ada mungkin bunga kering, atau kalian tambahkan manik-manik ya, boleh. Atau sumbu dari lilin tersebut itu diletakkan bersamaan pada saat ya kalian menuang lilin tersebut ke dalam wadah cetakan. Nah, sumbu itu diletakkan, itu dijepit di antara tali tadi yang nih Ibu gedekan lagi ya, Ibu besarkan lagi tali yang ada di tengah cetakan. Jadi kalau kita mau, misalkan kalian pakai menggunakan kalau makan sumpit. Nah, kalau makan mie ayam kan ada sumpit tuh. Kalian 2 sumpit itu kalian ikat pakai karet, ujung atasnya sama ujung yang bagian atas sama bawah. Nah, ini tuh kalian ikat pakai karet. Nah, sumpit ini lalu kalian letakkan di tengah-tengah cetakan. Nah, gunanya untuk menjepit sumbu yang ada di tengah ya, yang ada di tengah dari lilin tersebut ya. Paham ya? Nah, kalau untuk warnanya kalian bisa aduk bersamaan dengan pewarna dari krayon ya. Jadi krayon tersebut bisa mau gunakan warna yang mana, merah, biru, atau juga yang lain. Kalau tidak mau menggunakan warna, berarti warnanya tetap berwarna putih ya. Berikutnya adalah kerajinan fiberglass. Kerajinan fiberglass ini merupakan kerajinan yang memang dibentuk dan dibuat berdasarkan dari cetakan juga. Nah, yang kalian tahu, fiberglass itu bentuknya adalah cairan. Nah, cairan yang kita gunakan ini ya, dari cairan yang memang khusus kita harus beli ya. Biasanya belinya di toko kimia ya, atau di tempat bahan kimia yang lain ya, tapi biasanya ibu sih cari di toko kimia ya. Nah, di sini fiberglass ini merupakan serat gelas. Dia bentuknya cair, bentuk berupa serat gelas dari kaca yang cair. Nah, seratnya tipis sehingga pada saat dia akan digunakan, dia menjadi bahan yang kuat karena dari fiberglass ini ada serat-serat yang diresapi dengan resin. Dan resin inilah yang nanti menjadi bahan yang membuat
fiberglass ini cepat kering pada saat dalam proses pembuatan. Jadi pada dasarnya fiberglass ini di dalam pembuatannya terdiri atas bahan dasar cairan resin ya, selain dari bahan fiberglass itu sendiri. Yang kalian bisa tahu, fiberglass ini kita buat itu agak sulit tapi bisa, namun dengan sedikit pembuatannya adalah kita harus mencari bahan fiberglass tersebut ya, atau fiberglass itu bisa juga ditemukan di toko material. Nah, kalau untuk resinnya kita bisa dapat ya di toko kimia. Nah, dua bahan ini dicampur ya, disatukan. Lalu dia akan menjadi minyak resin dan minyak, atau menggunakan dasar minyak residu. Jadi bahan resin itu asalnya dari minyak bumi dan residu. Nah, kalau kita sih nggak perlu deh bahan itu dari mananya, karena kita beli nanti lihat di gambar A itu ya. Nah, ini yang disebut katalis. Ya, katalis ini di dalamnya itu ada resin ya, dan katalis ini cairannya seperti ini. Nah, yang berikutnya itu fiberglass yang seperti ini. Nah, ini bisa kita belinya di material. Nah, apabila kita akan mau menjadikan fiberglass ini sebagai suatu bahan kerajinan, kita juga perlu ada bahan pewarna. Nah, itu kita harus perlukan matte fiber. Nah, lihat ini adalah dari matte fiber ya. Matte fibernya ini yang B nih, matte fiber nih ya. Matte fiber ini di toko material ada. Lalu juga cat akrilik ya, kalian tahu, dan ini silikon. Ini gunanya untuk cetakan. Nah, adapun alat-alatnya lihat seperti itu. Ada mangkok, ada sendok, bahkan juga ada cetakan seperti lilin. Nah, cetakannya juga yang dari silikon ya, karena biar mudah dibuka. Nah, lihat hasil produk kerajinannya seperti ini. Nah, produk kerajinan fiberglass ya banyak diminati oleh masyarakat. Kenapa? Karena bisa sebagai souvenir. Nah, kalau kita bikin untuk menjadikan souvenir, biasanya kita bisa jadikan, contoh yang paling mudah adalah ini, gantungan kunci ya. Nah, adapun bentuk-bentuknya bisa menyerupai karakter-karakter dari kerajinan sesuai cetakan yang kamu buat ya. Nah, lihat dalam proses pembuatannya. Proses pembuatannya ya, kita harus gunakan fiberglass ini, dipersiapkan dulu cetakannya ya. Nah, pertama lihat di gambar 1. Ada resin ditambah katalis. Nah, resin dan katalis ini yang Ibu bilang tadi, kalian lihat cari di toko kimia, toko bahan kimia. Lalu dicampurkan dengan perbandingan 20:1. Resin dan katalis ini lalu dituangkan, disiapkan dulu kan, tadi cetakannya udah punya ya. Nah, ini kita menggunakan cetakan silikon nih ya. Nah, cetakan silikon ini ya sudah siap dimasukkan dengan katalis dan resin yang sudah diaduk rata. Lalu berikutnya, sebelum dituang ya, kita tunggu dulu ya. Persiapan itu harus ada. Setelah sudah siap, baru kita tuang ke dalam cetakan silikon. Setelah itu tunggu hingga kering ya. Setelah kering, fiberglass bisa dilepas dari cetakan silikon. Nah, Bu, peletakan fiberglassnya di mana? Peletakan fiberglassnya diletakkan di dalam cetakan ya. Fiberglass itu apa nih? Ibu tarik lagi gambar yang di atas di halaman ya, di halaman 40. Nah, yang B ini yang warna kuning nih ya, ini
tadi yang Ibu bilang ini merupakan bahan yang disebut dengan matte fiber. Ya, matte fiber. Nah, itu ada di material. Tuh yang B dibaca matte fiber. Nah, itu bisa diletakkan di cetakan pada saat kalian mau membuat cetakan di cetakan tersebut disesuaikan dengan di silikon tersebut ya. Cetakan silikon tersebut kamu letakkan fiberglass yang sudah di gunting-gunting tipis-tipis. Jadi matte fiber tadi kamu cacat-cacat tipis-tipis, gunting-gunting, lalu dimasukkan ke dalam cetakan tersebut. Lalu setelah dimasukkan di dalam cetakan, kamu tuang. Lalu ditunggu hingga kering. Lalu sampai bisa dilepas dari cetakan tersebut ya. Nah, itu garis besar apabila kita mau membuat kerajinan dari fiberglass ya. Nah, anak-anak, inilah yang bisa Ibu jelaskan untuk materi kerajinan bahan lunak dan secara buatan, bukan dari alam ya. Baik dari lilin maupun fiberglass dahulu. Mungkin insya Allah minggu depan di kesempatan berikutnya kita akan lanjut dengan kerajinan bahan lunak buatan yang lain. Misalkan dari gips, lalu dari sabun ya, dan juga ya terakhir dari polimer clay. Ya, sampai di sini dulu materi yang kita pelajari ya di pertemuan ke-7 ya. Ibu harapkan kalian bila bisa mempelajarinya lebih mendalam lagi, tolong dibaca literasi terlebih dahulu sebelum kalian melihat video penjelasan dari Ibu, sehingga kalian bisa paham apa saja yang dijelaskan oleh Ibu melalui aplikasi Aziscreen ini ya. Nah, untuk tugas kalian nanti akan diberikan tugas yang belum membuat dulu ya. Mungkin Ibu akan berikan tugas bentuknya pertanyaan. Apa saja pertanyaan tersebut bisa dilihat di tugas pada Google Classroom. Mohon maaf ya sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah di materi Ibu kali ini. Ibu akhiri materi hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.